A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muslimin fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiru bimaghfiratin min rabbikum jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba sahrullah wa sa'bana sahri wa ramadana syahrul umati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Majelis Puspita Kecamatan Batu Lintang yang dimuliakan Allah SWT, mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT lewat taufik dan hidayahnya, lewat kudrah dan iradahnya, sehingga kita dapat pada hari ini berhadir di tempat yang mulia ini. Kenapa disebut tempat yang mulia? Di dunia ini tempat mulia bukan pendopo, bukan istana, tapi tempat mulia adalah masjid. Kita berada di lataran masjid. Ada sebahagian di dalam masjid. Kita sudah berada di tempat mulia. Perkara tempat mulia ini orang pilihan sebenarnya. Tak mampu semua orang masuk ke dalam masjid karena enggak dipilih Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yang hadir ini dipilih Allah di tempat yang mulia ini. Kenapa disebut tempat mulia? Masjid ini asal katanya sajada yusajidu masjidan, yaitu tempat bersujud dan tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan bukan pendopo tempat mulia? Kalau di pendopo sana karpetnya mahal, tapi orang masuk ke dalamnya pakai sandal dan sepatu. Tapi masjid, jangankan orang-orang biasa, jangankan orang sehat, orang gila pun gak berani masuk ke masjid pakai sandal. Itu buktinya, yaitu masjid itu tempat mulia. Kemudian yang paling mulia lagi, orang satu masjid itu atau dalam satu tempat itu majlis yang disebut, Allah membuka pintu langit, melihat ke bawah. Dibuka pintu langit, kata Allah, wahai malaikatku, lihat ke bawah sana. Apa pekerjaan orang di bawah sana? Kata malaikat, kan lebih tahu Allah. Kata Allah, kau persaksikan apa dia kerjakan. Ada yang berkasidah, ada yang bertasbih, ada yang bersalawat, ada yang mengagungkanmu. Kata Allah, saksikan selama dia duduk datang tadi sampai pulang, saksikan. Menjadi catatan amal bagi kita.
Ini namanya disebut majlis zikrullah. Selanjutnya selawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Pertama sekali takzim kami kepada Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Pak KUA, dan juga yaitu dari Bapak Kepolisian atau dari Bapak Babinsa hari ini hadir, dan juga para reja, para imam, para petua, dan juga para pemuda-pemudi, bil khusus kepada para ibu-ibu majlis ta'lim. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa waktu kita berganti, pekan pun berlalu. Kita hari ini sudah berada di tanggal 17 Sa'ban. Berarti kita 13 hari lagi, ya. Berapa lagi? Sekarang 17 Sa'ban. Berarti 17 hari lagi. 13 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Disebut dengan kata megang. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, apa arti megang itu, Bu? Gak tahu. Ada bahasanya negang, ada bahasanya megang. Artinya menyambut bulan suci Ramadan dengan mengucapkan marhaban sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ketika kita menyambut Ramadan, kadang-kadang ada orang mengecat rumah, membersihkan rumah. Itu bagus, tapi itu masih syariatnya, zahirnya. Batinnya bagaimana cara mengagungkan bulan Ramadan, menyambut Ramadan itu? Apakah kita dari rumah ke rumah makan ayam, potong ayam? Bagus juga. Namanya megang. Tapi yang paling terpenting dicontohkan Nabi, ketika masuk waktu mendekati megang hari Ramadan, Nabi kita menganjurkan kita ini saling memaafkan. Suami dimaafkan istrinya, istrinya meminta maaf kepada suaminya. Ayah membuka maaf kepada anaknya, dan anak juga minta maaf kepada kedua orang tuanya. Jauh orang tua kita, bawa rantangan ke sana. Habis makan, jabatan tangan, cium tangan orang tua kita. Ayah, besok mau masuk Ramadan. Semoga amal ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah. Maafkanlah kesalahan saya. Ini namanya megang. Ini namanya megang. Kalau buat timpan, buat kue-kue, itu namanya zahirnya. Itu zahirnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, yaitu meminta maaf, keredaan orang tua. Karena redanya orang tua berada di keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini nyambung nih. Saya kurang percaya dengan speaker nih. Kayak seperti kurang nyambung, kurang nyaman. Kemudian
ada 13 hari lagi ibu-ibu ini masih ada kesempatan mengqadha puasa. Kalau ibu-ibu Ramadan kemarin melahirkan, sebulan tak puasa, waktunya sudah 13 hari lagi. Bagaimana ini enggak habis kalau diqadha? Ibu melahirkan, boleh minta bantuan bapak. Wahai suamiku, bantu aku mengqadha puasaku. Karena aku enggak puasa karena anakmu kulahirkan. Jangan ketawa. Tanya sama bapak tuh, anak siapa itu? Kan anak dia, bukan anak ibu. Ketika dia dinikahkan, didoakan, enggak pernah disebut bin ibunya, tapi bin ayahnya. Saya enggak puasa karena melahirkan anakmu, maka kau pun separuh harus mengqadha puasaku. Pernah dilakukan seperti ini, Bu? Hukumnya ada Ustadz, tanya sama Pak Soekarno. Itu anggota saya di MPU. Nah, tanya kitabnya, apalagi sekarang boleh tanya ke Google. Ya? Tapi jangan sering-sering ke Google, nanti museruk. Bahasa kerennya museruk nanti. Salah-salah tanya kepada lain aliran nanti. Nah, karena ada aliran hari ini itu saja salah, ini salah, selawat enggak boleh, doa enggak boleh. Ada kelompok-kelompok hari ini enggak boleh berselawat. Di sini ada orang membid'ahkan berselawat. Ada orang menyalahkan baca doa bersama. Nah, sekedar disalahkan gak masalah. Kalau dia bilang terus kita sesat, berarti dialah sesatnya. Karena kami di MPU sudah kami buat 13 aliran sesat. Salah satunya, kalau ada orang mengklaim hanya kelompoknya yang benar, kelompok orang lain kafir semua atau sesat semua, itulah sesatnya. Kalau ada orang mengatakan kelompok kami cuma benar, pahaman kami cuma benar, itulah orang yang sesat. Kita pun beramal harus ada landasannya, Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah berada di bulan, 3 bulan ini, kemarin bulan Rajab. Nabi katakan, Inna Rajaba Syahrullah, bulan Rajab itu bulanku, kata Allah. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab itu, berarti dia mensucikan hatinya. Ibadahnya 1 hari berpuasa seperti dia mendapatkan pahala 3 tahun puasa. Dan terhapus dosanya seperti 3 tahun dosa kecil dihapuskan Allah. Ini puasa di bulan Rajab. Kemarin nisfu Sa'ban, hari Ahad. Hari apa kemarin? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu bahasa nasional. Bahasa Arabnya Ahad. Nah, kita hitung minggu kemarin kita nisfu Sa'ban. Di situ disunahkan berpuasa. Di malam harinya memperbanyak salat sunat. Kalau bisa 20 rakaat. Salat sunat iman, salat sunat taubat, salat sunat awabin, dan banyak-banyak salat sunat lainnya. Pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mazhabnya, mazhab Syafi'i. Ini di bulan Sa'ban. Kelebihan di bulan Rajab mensucikan hati. Kenapa? Apa dalilnya? Nabi kita juga dibersihkan dadanya ketika di Isra Mi'rajkan. Dibelah dadanya, diambil dari dadanya, segumpal darah itu dicucikan, maka dibuang. Dibuang 4, dimasukkan 4. Apa yang dibuang? Hasad, dengki, khianat, takabur, angkuh, sombong, ria. Dibuang dari hati Nabi. Dimasukkan dalam hati Nabi
Islam, iman, tauhid, makrifat. Masa Nabi dibedah. Nabi itu dilihatnya di bedah dadanya. Dia rasa nggak sakit, dia nggak hilang kesadaran. Kenapa? Yang membedahnya dokter Allah, bukan dokter Padlan. Nah, maka Rasul diperintahkan menjemput, yaitu perintah sholat. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita pahami, dalam rukun Islam itu ada wajib mutlak, ada wajib muqayyid. Berapa rukun Islam, Bu? Coba sama-sama. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga, keempat puasa, kelima itu hadisnya hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, yang 5 rukun ini kan wajib, tapi kita ambil yang 2 dulu. Yang 2 syahadat dan salat itu namanya wajib mutlak. Yang 3 wajib muqayyid. Bisa bedakan mutlak dengan muqayyid? Paham? Hah? Oh, enggak paham. Muqayyid itu artinya seperti salat dan syahadat. Itu tidak pakai perantara. Perintahnya langsung Allah dengan Rasulullah. Kalau salat Jumat, puasa, zakat, haji, perintahnya melalui malaikat. Ya, itu di bulan Ramadan. Di bulan Rajab. Kenapa dimuliakan bulan Rajab? Pertama, pembersih hati. Kedua, asal usul diwajibkan salat. Diterima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kalau salat dan zakat puasa ini, salat dan syahadat ini tidak boleh dibantu orang. Kalau kita nggak puasa boleh berbuka, diganti hari yang lain. Kita meninggal nggak bisa, belum sempat dikadal fidyah, boleh anak kita mengkadanya. Kita pelit nggak mau bersedekah, nggak mau mengeluarkan zakat, boleh anak kita bersedekah, niatnya pahalanya untuk kita. Dan zakat kita bisa dibayar oleh anak. Haji kita ada uang, gak berangkat pergi haji. Tapi bisa anak kita membadalkan haji kita. Tapi syahadat dan salat itu tidak ada siapapun dapat yang bantu. Kecuali pribadi kita masing-masing. Maka hari ini masuk bulan Sya'ban, yaitu bulan taubat. Dan juga bulan ini dimuliakan, ada 2 hal dimuliakan di bulan ini. Pertama, perpindahan kiblat di bulan Sya'ban. Dulu kiblat orang Islam ini ke Palestina atau ke Baitul Maqdis. Di bulan Sya'ban, pas di salat zuhur, Allah memindahkan satral Masjidil Haram, mengarahkan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram, bertepatan di bulan Sya'ban. Yang kedua, Allah menurunkan ayat di bulan Sya'ban ini perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kemudian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Ini turun ayat ini di bulan Sya'ban. Tapi belum jelas kapan kita mulai puasa. Nah, di ayat berikutnya, paman sahida minkum falyasumhu. Ketika kau yakin sudah masuk tanggal 1 Ramadan, silakan berpuasa. Bu,
Bu dalam Al-Quran itu diperintahkan faman sahida minkum. Kalau kamu cakep, pinter, cerdas, memahami bulan itu. Karena cara memahami bulan itu ada dengan dua cara. Pertama dengan hisab. Kita sudah hitung ini. Minggu kemarin 15. Kemarin Sabtu 16. Hari sekarang berapa hari? Hari apa nih? Hari Selasa 17. Hitung lagi. Sampaikan genapkan ke 30. Berarti besoknya kita sudah bisa puasa. Itu cara kalau hitungan hisab. Hitungan ru'ya itu pakai alat. Pakai alat. Kedua-duanya benar. Nanti sampai 30 Sa'ban jangan ada pakai kelompok-kelompok. Kita hari ini puasa. Kelompok orang tuh besok puasa. Jangan ada kelompok-kelompok Islam. Islam ini nggak ada alirannya cuma Islam, alirannya cuma satu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada aliran lain. Yang ada banyak aliran air sama listrik itu cuma ada beda air. Kalau Islam itu alirannya sama. Taat Allah dan taat Rasul. Kata Allah, paman syahidah, kalau kamu sudah pantas, sudah bisa mempersaksikan itu sudah 30 bilangan Sa'ban, berarti besoknya sudah masuk 1 Muharram Ramadan. Di bulan Ramadan nanti kita tingkatkan amal ibadah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Mi'raj itu, Isra itu apa artinya? Ini ada adik ini saya mau tanya. Apa arti Mi'raj? Isra? Enggak tahu. Isra apa artinya? Isra artinya berjalan berarti ke depan kan ke belakang. Kalau ke belakang mundur berarti. Berjalan. Islam itu harus maju. Itulah Isra. Bagaimana cara majunya? Dari masjid ke masjid, balik lagi ke masjid. Islam ini baru maju. Orang Islam yang beriman, yang sejati imannya itu, orang Islam ini dengan masjid seperti ikan dengan air. Tak boleh dipisahkan. Itu baru maju, baru aman kampung itu. Kalau jauh dari masjid, saling gasak, gesek, gosok. Tapi kalau dekat di masjid, memakmurkan masjid, saling asah, asih, asuh. Kemudian mi'raj, kita naik. Orang salat itu mi'rajnya ketika salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka ketika kita mi'raj meningkat. Kita ini harus peningkatan. Suami harus cara meningkat setia sama istrinya. Istri harus meningkat tata cara taatnya kepada suaminya. Karena kaum ibu ini cara kalau mau masuk surga ringan saja. Taat Allah dan Rasul, taat suaminya. Itu cuma konsepnya. Bapak ini berat sedikit. Bapak-bapak ini berat sedikit masuk surga. Anak nggak pakai jilbab, dosanya kepada bapak. Kena anak bapak. Istri nggak pakai jilbab, dosanya kepada bapak tuh salat tahajud setiap malam, tapi istrinya tukang ufat. Dosanya kepada suaminya. Oleh karena itu sayangilah suamimu ibu. Di bulan Ramadan ini mulai stop, jangan mengupah. Selesai puasa ini terserah ibu lagi. Nah. Kalau sayang suami, jangan dilakukan yang tidak diridai oleh Allah SWT. Taat Allah dan taat Rasul dan taat suami, jebol masuk surga. Itu kaum ibu. Kaum bapak sudah taat pun masih banyak dia tanggung jawabi. Hartanya, dirinya, anaknya, dan istrinya. Itu tanggung jawab bapak-bapak ini.
Maka bapak-bapak ini kadang-kadang dia duduknya harus luar biasa, peci dan segala macam kan. Kalau minta maaf sama ibu-ibu nggak mau dia. Suami jarang betul kutu lihat minta maaf istri. Suami jarang betul minta maaf sama istrinya. Kalau hari Lebaran, hari menyambut Ramadan, hanya istri yang cuma minta maaf. Sebenarnya dalam Islam, siapa yang lebih dulu merasa minta maaf bersalah, itulah orang yang paling bagus. Orang bagus. Apa yang saya muliakan, maka kita sudah mendekati bulan Ramadan, kita lakukan peningkatan. Meningkatnya amal ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Jangan seperti biasa saja. Kadang-kadang selama ini salat kita enggak di awal waktu. Salat kita selalu masbuk. Selalu ketinggalan. Selalu di terakhir. Maka ini kita sangat rugi. Berarti belum ada peningkatan. Kenapa harus meningkat? Kita ini semakin hari semakin dekat dengan kematian kita. Wajah kita pasti berubah menjadi tua, tapi usia kita juga semakin pendek, semakin dekat dengan kematian. Siapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah yang dibacakan tadi, wasyari'u bimaghfiratin mir rabbikum. Carilah, bergesa-gesalah mencari ampunan Allah. Dan rebutlah surga yang telah disiapkan Allah lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang takwa. Apapun amal ibadah kita, salat, puasa, tujuannya targetnya takwa. Targetnya takwa. Karena masuk surga itu targetnya takwa. Derajat yang paling tinggi juga takwa. Maka mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Ramadan itu ada beberapa sebutan. Pertama, Ramadan itu Syaidus Suhud, raja segala bulan. Kemudian yang kedua, sebutan Ramadan itu Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik menahan diri. Puasa artinya menahan diri, bukan hanya menahan makan minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu menahan diri. Yang halal pun tak boleh disentuh, apalagi yang haram. Menahan diri, menahan perasaan, menahan pandangan, menahan tangan, dan menahan pikiran. Itu namanya puasa. Bukan hanya sekedar tak makan, tak minum. Menahan pandangan. Ibu-ibu jangan berlebihan memandang kaum pria. Karena ibu-ibu pun melihat pria lain. Kenapa enggak sama itu dulu ya? Menyesal aku dengan suami yang di rumah. Sudah hitam pun tukang pukul lagi. Gak usah menyesal-menyesal. Udah itu jodoh, apa boleh buat. Kalau kami laki-laki kalau mau menyesal boleh tambah lagi. Ibu sakit hati kan? Kenapa? Kami laki-laki boleh nikah lagi. Kalau laki-laki boleh istri 4. Kalau istri nggak boleh suami 2. Memang kalau ibu-ibu di bidang itu sayang memang. Kalau kami beristri 4, meninggal istri itu semua, di akhirat jumpa lagi. Kalau ibu mati suami itu, sambung dengan suami lain, dengan suami pertama mungkin nggak ketemu lagi. Kalau bagus istri kedua, suami kedua,
Udah beruntung, kalau nggak bagus nggak ketemu sampai akhirat. Itu hukum tuh Bu, kayak gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi apa tadi? Hah? Oh. Ini kan ke negatifnya aja diingat. Bukan ke hukum tadi apa yang saya sampaikan pertama tadi. Apa yang saya sampaikan tadi? Syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Dididik lisan kita ini menjaga ucapan yang tak baik. Dididik mata kita ini menjaga pandangan. Nah, yang kedua syahrul jamaah. Di bulan Ramadan usahakan jangan satu waktu pun tinggal salat berjamaah. Yang ketiga sahrul impak. Tingkatkanlah impak kita di bulan Ramadan. Ditingkatkan, dilipat gandakan pahala bersedekah. Jadi jangan pelit nanti di bulan Ramadan Bu. Ibu-ibu ini kadang sengaja dari rumah atau bapak-bapak masukkan tangan ke kantong bajunya. Tahu betul jarinya itu ada yang 500. Berat masukkan ke kotak amal yang 5.000. Yang lebih mudah 500.000 rupiah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sahrul impak. Syahrul Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Kemudian syahrul doa. Ditingkatkan doa di bulan Ramadan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watak da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hai Muhammad, apa bertanya kepada engkau di mana Allah itu? Kau jawab Allah itu dekat. Dan Allah mengabulkan doamu. Barang siapa yang meminta, aku mengabulkannya. Dan apabila dia berdoa, aku mengabulkannya. Dan apabila dia minta, aku memberikan. Cuma syarat doanya yarsudun, yaitu dia beriman. Syahrul Quran. Maka kenapa syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nabi pun berpesan, al-jannatu mustakatu ala arba'atin nafarin. Surga itu paling cinta kepada 4 golongan manusia. Pertama, wahafidil lisan. Jaga lisan. Lisan ini Bu nampaknya kecil, tapi luar biasa menyakitkan hati suami. Suami menyakitkan hati istri. Maka sering-sering minta maaf. Itulah kelebihan kita, diajarkan guru kita di pesantren dalam mazhab Syafi'i. Setiap habis sholat, selesai salawat, salam-salaman. Kemudian kalau kepada orang tua cium tangan. Tundukkan kepala sedikit. Tapi ada aliran dikatakan itu menyembah manusia. Itu kurang begitu teliti dengan ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan ketika dengan orang tuamu tundukkan kepalamu, cium tangannya. Bukan artinya menyembah orang tua. Kadang-kadang hari ini juga ada terbalik. Jumpa dengan gurunya, dengan abuyanya, cium tangannya, belakangnya dan depannya. Mencium tangannya pun lama-lama. Sisa air minum gurunya diminum. Bahkan air cuci tangannya pun diminum. Bagus tuh, bagus, hormat sama guru. Tapi alangkah bagusnya sisa makanan ayah kita makan, kenapa? Sisa minuman ayah kita minum, nggak salah. Kenapa sisa guru mau kita minum? Ini terbalik. Dalam Al-Quran perintah berbuat baik pada orang tua 80 kali ayatnya. Wabil walidaini ihsan, wabil walidaini ihsan.
Dan bahkan ada dalam surat Luqman, Anis kurli wali walidayka, bersyukurlah engkau kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu. Setelah Allah dan Rasul ada dalam hati yang paling kita cintai, yang nomor duanya adalah orang tua. Yang ketiganya baru guru-guru kita. Jangan terbalik. Ini sama gurunya sembah sungkemnya luar biasa. Tapi sama bapak ibunya enggak pernah pun sekalipun menundukkan kepala. Bagaimana reda Allah sama dia? Sedangkan Allah katakan, keredaanku berada di keredaan orang tuamu dan murkamu berada di kemurkaanku. Di bulan Ramadan nanti waktu mau berbuka, sebelum kita berbunyi sirine itu, bacakan doa untuk orang tuamu. Allahumma firli zunubi walidayya. Kalau sudah dia meninggal, bacakan doa untuk ruh arwahnya. Karena di bulan Ramadan itu ruh-ruh itu dibebaskan. Dan juga dia mungkin mengunjung ke rumah kita. Ketika kita salat dilihatnya, ketika kita baca Quran dilihatnya, apalagi dalam bulan Ramadan, maka dia senang betul datang ke rumah kita. Anakku taat kepada Allah. Jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka peningkatan. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi yang paling sayang dan sangat rugi. Dia puasa sungguh, tarawih pun sungguh, salat 5 waktu enggak. Ini di bulan Ramadan ini berlaku, kita lihat nih. Puasanya luar biasa bagusnya, salat 5 waktu enggak. Mau kemana ditaruh puasanya, zakatnya, puasa sedekah lainnya, pahala lainnya. Sedangkan yang lebih utama itu salat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita berharap di bulan Ramadan nanti lebih meningkat, lebih maju, lebih berkualitas amal ibadah kita. Semuanya harus meningkat. Akal pikiran kita, kekompakan kita. Mungkin selama ini kita berbeda baju, berbeda partai. Sekarang sudah selesai. Jangan lagi saling salah menyalahkan. Orang yang kalah pun sudah satu meja sekarang. Kita di sini, oh aku dulu ini ya, aku partai ini. Enggak perlu lagi. Itu sebelum pemilihan. Setelah pemilihan, mari kita tingkatkan persatuan kita. Jangan ada lagi gasak, gesek, gosok. Tapi tingkatkanlah saling asah, asih, asuh. Tingkatkan pengajian, tingkatkan zikir pribadi kita, tingkatkan istighfar kita. Kalau boleh setiap hari jangan kurang istighfar kita 100 kali. Nabi kita adalah kunci surga. Nabi kita adalah Nabi ummi, Nabi yang terpelihara, Nabi bebas dari dosa. Tapi Nabi kita 70 kali dalam satu hari dia beristighfar. Kita umatnya banyak dosa, jangan kurang dari 100 kali beristighfar. Kemudian Bapak Ibu, ini saya hukum lagi saya sampaikan kepada ibu khusus ini. Ketika sudah masuk Ramadan nanti, ibu kan puasa, anak menyusu. Kalau ibu nggak tahan puasa, misalnya berniat aku nggak puasa besok, kenapa? Anakku ini sakit, nanti sakit perut. Berarti kalau kena anak ibu nggak puasa, itu bayarnya dendanya 2 kali. Bayar qada dan fidyah. Tapi kalau ibu, aku nggak puasa besok, karena anakku ini menyusu, aku nggak tahan. Karena anakku ini luar biasa kuatnya menyusu, sampai 3 liter habis. Mana aku tahan? Berarti bahayanya pada diri kita. Karena kita nggak puasa bukan karena anak. Cukup kalau dibayar fidyah atau qada saja. Udah paham Bu? Ini kadang-kadang itu nggak paham. Nah, aku nggak puasa. Kenapa? Anakku sakit perut nanti. Nanti di luar Ramadan nanti bayar fidyah dan sekali serta qada. Nah kepada kita bapak-bapak ini juga ada Nabi ditanya oleh menantunya dan ditanya oleh mertuanya. Wahai Rasulullah, ketika saya di bulan Ramadan bersenda gurau dengan istri saya, kata Abu Bakar,
batalkah puasa saya? Enggak, kata Rasulullah. Ketika Ali bertanya, ya Rasulullah, saya tadi bersenda gurau dengan istri saya, batalkah puasa saya? Batal. Kenapa Abu Bakar enggak batal? Ali batal. Ayo, bagaimana jawabnya? Bu? Hah? Kalau usia bapak itu sudah 60 tahun, ibunya pun sudah 55. Misalnya bersenda gurau di rumah itu suami istrinya, itu enggak batal puasanya karena enggak syahwat. Habis baterainya maksudnya. Kalau masih muda bersenda gurau, nanti timbul syahwat, pihak ketiga pun datang. Di Ramadan itu kan dilarang di siang hari, yang halal pun dilarang. Paham? Paham maksud saya? Saya harus menyampaikan ini. Karena saya salah satunya ketua MPU Aceh Tengah. Harus saya sampaikan, nanti saya ditanya. Udah kau sampaikan tentang hukum puasa? Udah ya Allah. Bidang qada puasa? Udah ya Allah. Ada yang mengkada puasanya 15 hari. 15 hari belum. Kenapa enggak dikada? Karena 15 hari dia teringat puasanya tertinggal. Udah 15 hari habis waktunya. Masuk Ramadan. Kenapa enggak disuruh suaminya mengkada puasanya? Itu enggak ada saya sampaikan ya Allah. Saya kena lagi. Nah, ini udah saya sampaikan. Bapak ibu mau mengkada puasa. Ibu mau meminta sama bapak nih. Tolong bantu saya mengkada puasa Nah, ini. Nanti ada 3 poin tadi hukum saya sampaikan. Pertama, qada puasa itu jangan karena anak kita enggak puasa berarti gantinya ganda. Tapi kalau kena diri kita cukup qada dan fidyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa tahun ini kita mudah-mudahan sampai berjumpa dengan Ramadan. Tahun depan belum tentu. Kenapa? Yang tahun kemarin satu sab sama kita, tahun ini tidak ada lagi. Tahun kemarin masih di masjid ini bersama kita, sambutan 1 Ramadan. Tahun depan tidak ada lagi. Maka jangan lewatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Ibu-ibu, ketika bulan Ramadan banyak kali kadang-kadang setiap tahun jadi ada masalah tarawih. Ini bapak-bapak ini mau kali masalah tarawih. Ada yang 23, ada yang 11. Ya, 23 sama witir, 11 sama witir juga. Kalau ada di kampung kita yang menyalahkan 23, yang menyalahkan gak sehat. Ada yang menyalahkan 11, juga yang menyalahkan 11 tun on juga. Karena yang menyalahkan 23 itu gak datang juga salat. Yang menyalahkan 11, dia pun gak datang ke 11 itu, berarti dia gak salat. Jadi 11 dilakukan sebenar, 23 dilakukan benar. Yang salah enggak salah. Jelas Pak? Ini mau kali muncul ke sudah Ramadan. Sampai laporannya ke MPU, ke tempat saya. Nah, misalnya dalam satu kampung itu, bapak-bapak ini ada 50 orang, 23. Cuma yang 11 hanya beberapa orang. Yang mana yang banyak? Ngikut yang banyak. Ketika yang imamnya memang yang 11, tapi pengikutnya banyak 23. Atau yang pengikutnya banyak 11, imamnya 23. Imam itu lanjutkan terus tutup dengan witir. Pulang dia ke rumah, tidur sebentar, sambung 12 rakaat. Ada ngomong lagi Ustaz, udah witir gak boleh sunat lagi. Nah ini paling bahaya Pak. Dia gak membaca ke belakang yang dicontohkan Nabi. Salat witir itu bukan salat penutup. Dianjurkan setiap malam kita salat berwitir. Salat witir.
Abu Bakar witirnya selesai salat isya. Umar witirnya di penghujung malam. Di masa hidup Nabi, kedua-duanya diakui Nabi. Kita bukan Nabi, tapi menyalahkan orang. Sudah witir, nggak ada lagi salat sunat. Di sini ada kayak gitu Pak. Makanya ngaji dengan Tengku Soekarno. Di sini kan ada Ustadz Tengku Soekarno. Tanya sama dia. Boleh witir tutup terus, boleh sambung rakaatnya. Misalnya orang rumah masak, kita sambung 12 rakaat lagi. Apalagi kayak kami penceramah, kalau mau 23 nggak bisa, di takbir ini banyak juga yang 11. Kalau saya, pahaman saya 23. Orang-orang pesantren rata-rata 23. Kalau pergi kita ke Mekah pun 23. 15 hari udah pakai kunut, itu pun jadi masalah. Oh enggak ada dikerjakan Nabi pakai kunut. Pergi ke Mekah sana. Kalau di Mekah dari malam pertama pakai kunut. Kunutnya pun panjang. Lebih setengah jam kunut saja. Di kita ini kunut pun sebentar, 15 hari ke atas cuma berkunut, itu pun jadi marah-marah pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya yang dongong. Maka sering ngaji, sering tanya, jangan sering menyalahkan. Jangan sering membedakan, jangan sering menyalahkan. Kita nggak kunut, nggak apa-apa. Orang berkunut jangan kita ganggu. Orang yang mau zikir habis sholat, silakan. Tapi orang yang kita nggak mau berzikir, nggak masalah. Jelas Bu? Nah, ini saya kalau ibu-ibu Puspita, ibu DKMT, saya ini saya kenal wajahnya. Saya bukan 2 kali 3 kali ke sini. Sering sekali saya menyampaikan tausiah. Kalau ibu-ibu yang ngaji ini udah paham. Bapak-bapak yang gak ngaji inilah gak paham. Gak paham gak masalah, jangan mengganggu. Ini gak ngaji gak paham. Tapi mengganggu. Mengatakan bid'ah, yang mengatakan salah, nggak ada dalil. Nah, mudah-mudahan yang ibu pelajari selama ini, baik dengan ustadz-ustadz lain, mudah-mudahan sama yang saya sampaikan. Intinya kita dalam ibadah itu aman, nyaman, jangan gesek gosok, itu aja. Jangan saling menyalahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Cuman saya sedikit menyampaikan Bu, nama saya udah kenal. Allah, lebih 10-15 kali pun saya kesini masa nggak kenal. Nama saya Yahya Aryas, artinya Yahya berasal asir-asir atas. Orang rumah saya memang jauh saya bawa Bu, dari Jawa Tengah. Saya kalau bahasa Jawa ceramah boleh, tapi ditanya sama bapak tadi, jangan bahasa Jawa Pak Ustaz. Banyak orang Gayo juga nggak paham nanti ya. Cuma orang rumah jauh saya bawa dari Jawa Tengah, tapi kelahirannya di Jamrujung. Asal Jawa, kelahiran Jamrujung. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sekarang dipercayakan dengan doa Bapak Ibu Wakil Ketua 1 MPU Aceh Tengah, Pak Tengku Soekarno sebagai anggota saya. Nah kemudian saya di samping itu buka pesantren di Samarkilang, yaitu Kecamatan Siak Utama, Kabupaten Bener Meriah. Kenapa dari Aceh Tengah ke Bener Meriah? Saya melihat di mana desa yang belum ada pesantren, kecamatan, tapi kulihat di situ lebih banyak tempat wisata. Saya khawatir ke situ nggak ada lagi seruan dakwah, maka saya dirikan pesantren di sana. Jadi pesantren itu sekarang kan sedang dibangun Bu. Tanah pesantren hari ini kalau milik kita pun harus diwakafkan.
Karena pesantren itu nggak boleh dimiliki oleh generasinya, keturunannya, tapi jadi harta agama sampai seterusnya, kecuali anak ustadz itu tengku lagi, kemudian ustadznya sampai ke bawahnya, baru diteruskan oleh generasinya. Kalau enggak, pesantren itu adalah hak milik kaum muslimin, kaum muslimat. Saya mau sumbangkan syair atau kasidah, mau ibu dengar? Karena ini sukunya banyak dari Jawa, maka lagunya lagu bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mohon olehmu, memuji Allah janganlah jemu. Hidup di dunia tiada kekalmu, akhirat nanti kekal bakamu. Umat Islam bersedialah mencari bekal untuk akhirat. Jangan lalaikan, jangan lupakan, mari segera amalkan Al-Quran. Wahai bapak, wahai ibu, Nabi Muhammad pemimpin umat dari dunia sampai akhirat. Wahai pemuda, wahai pemudi, hidup di dunia semacam kelapa, tua dan muda gugur semua. Hidup di dunia semacam kelapa, tua dan muda gugur semua. Buah ketapang di pinggir laut, jatuh bunganya disambar ikan. Kalau malaikat maut datang merenggut, kemana badan hendak dilarikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan mungkin bermanfaat pada diri saya sendiri, dan juga ada yang salahnya sementara kedaifan saya sendiri. Dari awal sampai akhir, kalau pedang melukai tubuh mungkin sembuh cepat diobati, tapi kalau lidah melukai hati namun obatnya payah dicari. Selain makhluk Allah yang datang dari asar-asar atas, namanya Yahya Aryas, sudahkah Bapak Ibu memaafkannya? Sudahkah di lubuk hati yang dalam? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada pekan di Senabang, saya tak mau berbelanja ke Jawa lagi. Kalau ada umur kita panjang, kalau masih mau Ibu BKMT Batu Lintang mengundang Yahya Aryas, lihat dulu hasilnya hari ini. Jangan suuzan Bu, bukan hasil apa? Bukan hasil amplop. Saya tak pernah minta amplop. Ya kan? Saya tak pernah pakai pasang tarif, karena Islam tak boleh pakai tarif. Tapi hasilnya apa? Setelah BKMT seperti ini ada perubahan. Meningkat imannya, gairah beramal, rajin baca Al-Quran, silaturahminya semakin meningkat. Ini yang dimaksud hasil. Bukan hasil amplop, itu pun lah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini amplopnya maunya rata dibagikan Pak. Mungkin abang-abang yang ada di luar sana pun belum kena ini. Nanti dia nuntut di akhirat. Saya nunggu amplopnya nggak dikasihnya sama saya katanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.